Pada rekan-rekan pers, rekan-rekan media, cetak maupun elektronik di nasional maupun lokal, eh, besar harapan saya mewakili masyarakat Pulau Padang, apapun yang saya sampaikan pada detik hari ini bisa diketahui dan didengar langsung oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kami masyarakat Pulau Padang hari ini tidak bisa bangga dengan besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, meskipun dunia internasional mengagung-agungkan tentang betapa besarnya kekayaan alam Indonesia. Tapi kami, masyarakat Pulau Padang, mendapatkan petaka dari besarnya sumber daya alam tersebut. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kami masyarakat Pulau Padang, insya Allah pada tanggal 31 Oktober 2011 nantinya di halaman DPRD Provinsi Riau, hari Senin, akan menggelar aksi jahit mulut. Aksi jahit mulut ini kami gelar adalah sebagai bentuk wujud kekecewaan kami terhadap pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pemerintah di tingkatan Provinsi Riau, yang hari ini tidak memiliki konsep, yang hari ini tidak memiliki nyali untuk mengambil kebijakan yang memberikan keuntungan kepada rakyat. Sesungguhnya kami masyarakat Pulau Padang ingin dianggap ada, ingin diakui setara sebagai bangsa Indonesia yang diakui secara hukum. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kami tinggal di sebuah pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Kami tinggal di sebuah pulau yang hanya memiliki luas sebesar 110.000 hektar, dengan pulau yang memiliki kedalaman gambut mencapai 8 sampai 12 meter. Di pulau tersebut hidup sebanyak 35.244 jiwa anak bangsa Indonesia, di mana Pulau Padang merupakan sebuah pulau yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru dimekarkan, pecahan dari kepada Kabupaten Bengkalis. Hari ini kami menghadapi satu petaka yang sangat besar, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Petaka tersebut adalah SK 327 Menhub yang telah diterbitkan oleh MSK Ban pada tahun 2009, di mana SK tersebut hari ini menjadi legitimasi, menjadi kekuatan hukum sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan raksasa, Riau Andalan Pulp and Paper, yang bergerak di sektor HTI, bubur kertas, untuk meluluh lantakkan Pulau Padang dengan memasukkan 125 unit alat berat ke Pulau Padang. Tentunya penerbitan SK 327 Menhub tersebut melalui MSK Ban bertentangan dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 yang jelas dan tegas mengatakan areal hutan lindung dengan kedalaman gambut 3 meter lebih tidak boleh dijadikan areal HTI. Beberapa waktu yang lalu, kasus Camar Wulan sempat menjadi isu yang paling hangat di kacamata publik. Begitu besarnya ketakutan pemerintah Indonesia akan kehilangan wilayah teritorial. Tetapi bagi kami masyarakat Pulau Padang, ketakutan tersebut tidak terbukti, karena memang pemerintah Indonesia hari ini juga tidak pernah memperhatikan tentang kondisi kasus masyarakat di Pulau Padang yang hari ini berhadapan dengan sebuah perusahaan besar
Perlu diketahui oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aksi jahit mulut yang akan kami lakukan nantinya bukanlah aksi yang cuma sekedar kampanye, yang sebagaimana dilakukan oleh elit-elit politik, yang sebagaimana telah menjadi gambaran dari sikap mental pengambil kebijakan di Provinsi Riau, yang hanya cuma bisa berretorika. Sejatinya untuk kasus RAPP di Pulau Padang, banyak tokoh dan elit politik dari partai-partai politik dan bahkan sudah sempat ada wacana untuk dibentuknya Pansus HTI Seriau. Namun Pansus HTI tersebut digagalkan. Kami sempat menghimpun dari beberapa media pernyataan dari Bapak Jeffrey Nur yang hari ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kampar yang juga dari Partai Demokrat, telah mengatakan bahwa batalnya Pansus HTI Seriau itu karena adanya intervensi dari pihak tertentu yang tidak menginginkan terbentuknya Pansus HTI. Padahal Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kami ingin sampaikan di sini bahwa wacana terbentuknya Pansus HTI Seriau adalah hanya dikarenakan kunjungan kerja dari Komisi 2 DPRD Provinsi Riau yang dilakukan oleh Bapak Zulfan Heri ke Pulau Padang dan Pulau Rangsang, yang juga merupakan areal operasional dari terbitan SK 327, di mana setelah melakukan kunjungan kerja jelas Komisi 2 mengatakan bahwa operasional HTI PT RPP PT SLL di Pulau Rangsang harus secepatnya dihentikan. Dan pernyataan seperti ini bukan hanya diungkapkan oleh Zulfan Heri, tapi juga diungkapkan oleh Bapak Bagus Santoso selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, yang juga saat ini telah menyaksikan langsung penggusuran rumah masyarakat di Pulau Rupak dalam proses penggalian kanal PT Sumatera Riau Lestari. Instawati Ayus, DPD RI asal Riau, Wan Abu Bakar dari mantan wakil gubernur di Provinsi Riau, dan masih banyak tokoh dan elit politik, organisasi massa, NGO, LSM mengeluarkan pernyataan yang sama bahwa operasional HTI PT RPP di Pulau Padang harus secepatnya dihentikan. Aksi jahit mulut, tentulah kami menyadari aksi ini, kalau kita bicara dari sisi agama, akan dijatuhkan hukum haram, karena memang itu adalah penzaliman terhadap diri sendiri. Tetapi memang kami tidak lagi memiliki pilihan lain, karena hampir seluruh tahapan sudah kami lakukan untuk penyelamatan terhadap Pulau Padang. Hampir seluruh instansi mulai dari tingkatan desa sampai ke pusat, kepala desa, camat, bupati, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD Provinsi Riau, bahkan kami berangkat ke Jakarta mendatangi Komnas HAM, mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup, mendatangi Komite Pemberantasan Korupsi, mendatangi Kementerian Kehutanan. Kami melihat adanya kooperasi, adanya kejahatan berjamaah dari sektor kehutanan di Provinsi Riau, sehingga beberapa data dan fakta yang hari ini kami sampaikan tidak pernah digubris, sehingga kami terpaksa melakukan aksi jahit mulut ini dengan catatan
aksi jahat mulut ini tidak akan pernah berhenti, meskipun harus mengikhlaskan mati nantinya. Kalau memang Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak segera mengambil tindakan tegas. Kami berharap Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memanggil seluruh instansi terkait, karena memang temuan terbaru dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah menerangkan di beberapa media bahwa SP3 terhadap 14 perusahaan di Provinsi Riau yang telah dilakukan oleh Hadi Hatmoko pada tahun 2008, yang juga di sana terlibat 2 perusahaan besar, salah satunya Riau Andalan MT Barat dan Indah Kiat. Ada indikasi tindakan perlawanan terhadap hukum. Selain itu, terkait dengan SK 327 Menhut, hampir seluruh pejabat di tingkatan kepemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, PJS Samsuar yang sekarang menjabat sebagai Bupati Siak, Bupati Irwan Nasir, DPRD Provinsi Riau secara kelembagaan juga sudah melayangkan surat permohonan untuk ditinjau ulangnya terkait SK 327 Menhut tersebut kepada Bapak Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Zulkifli Yusuf pada tahun 2009 juga selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga sudah melayangkan surat permohonan untuk ditinjau ulang terkait dengan SK Menhut yang telah dikeluarkan oleh MS Katban pada tahun 2009. Baru-baru ini kami mendapatkan satu hal yang kami banggakan dari Komnas HAM melalui Bapak Joni Nelson Simanjuntak yang sudah mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian operasional RAPP menjelang SK tersebut ditinjau ulang. Tapi namun sampai detik ini operasional tidak pernah dihentikan. Bahkan kami menilai di Pulau Padang, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terlibat dalam satu persoalan, dalam satu skenario penerbitan terhadap surat tanah oleh kepala desa di hutan negara untuk diizinkan dikapling-kapling oleh masyarakat, lalu itu dijadikan alat untuk masyarakat menjual terhadap pihak perusahaan dengan bahasa sagu hati, agar ini menjadi satu persoalan yang menimbulkan perpecahan terhadap orang yang menolak HTI, seperti apa yang kami lakukan pada saat ini. Besar harapan kami kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bisa terketuk hati dan kembali menyelamatkan Pulau Padang. Karena kami paham secara eksplisit pendayagunaan sumber daya alam Indonesia hendaknya lah sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hendaknya lah sesuai dengan garis besar haluan negara yang termaktub di dalam butir 10, bahwa sumber daya alam Indonesia harus digunakan sesuai rasional dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Sekali lagi, kepada seluruh media elektronik maupun cetak, kami berharap kerjasamanya untuk membongkar kasus kejahatan kehutanan yang ada di Provinsi Riau.